Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Anisatul Fauzia, NIM 877124881, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat ilmu tidak hanya menjadi landasan berpikir ilmiah, tetapi juga berperan dalam mengarahkan dan mengkritisi praktek pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan pengembangan dari gagasan-gagasan filsafat ilmu itu sendiri. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat pendidikan. Dalam konteks pendidikan, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan normatif dan kritis. Ontologi membantu menjawab, apa hakikat pendidikan itu? Nah, pendidikan dipahami bukan hanya sebagai transfer ilmu, tetapi sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Kemudian epistemologi membantu mengkaji bagaimana ilmu dalam pendidikan diperoleh dan divalidasi. Nah, ini memastikan bahwa metode pembelajaran memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian aksiologi menanyakan, untuk apa pendidikan dilakukan? Nah, di sini terlihat bahwa pendidikan harus memiliki nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Dengan demikian, filsafat ilmu mengawasi agar pendidikan tetap ilmiah, bermakna, dan tidak menyimpang dari nilai dasar kemanusiaan. Yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang berkualitas memberikan data empiris dan pengalaman nyata bagi pengembangan filsafat ilmu. Misalnya, praktek pembelajaran di kelas menjadi bahan refleksi filosofis. Kemudian, permasalahan pendidikan seperti ketimpang akses atau efektivitas kurikulum mendorong lahirnya pemikiran filsafat baru. Nah, dengan kata lain, pendidikan menjadi laboratorium hidup bagi perkembangan filsafat ilmu. Kemudian yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis pendidik karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 dimensi utama. Yang pertama, ontologi, apa hakikat peserta didik, guru, dan proses belajar. Nah, kemudian epistemologi, bagaimana pengetahuan diajarkan dan dikonstruksi. Yang ketiga, aksiologi, nilai apa yang ingin dicapai dalam pendidikan. Nah, contohnya, ketika terjadi perubahan kurikulum, filsafat ilmu digunakan untuk menilai apakah kurikulum tersebut sesuai dengan hakikat pendidikan, apakah metode yang digunakan valid secara ilmiah, apakah nilai yang dibangun relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dan yang keempat, contoh penerapan dalam pendidikan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, kebijakan kurikulum merdeka mengedepankan kebebasan belajar sesuai dengan pandangan ontologis bahwa peserta didik adalah subjek aktif. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran berbasis problem solving. Nah, ini menunjukkan pendekatan epistemologi bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah penanaman karakter dan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan aspek aksiologi, yaitu pendidikan berbasis nilai. Nah, jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Filsafat ilmu memberikan landasan berpikir kritis dan sistematis, sedangkan pendidikan menjadi ruang implementasi dan pengembangan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.